Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Nur Rahman dari kelas 85 ingin membacakan tentang tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dan bangsanya. 11. Idealisme perjuangan yang tinggi. 12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. 13. Kepahlawanan. 13. Sepi ing amrih rame ing gawe. 15. Kesetia kawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 11. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastriat Mawati dari kelas 85. Di sini saya akan menyampaikan materi PPKN tugas yang ketiga yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya NKRI. Bagaimana untuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, Indonesia adalah satu kesatuan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayanjani Hanifah, saya dari kelas 85. Di sini saya akan menyampaikan materi PPKN tugas yang ketiga yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hikmatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Uswatun Hasanah dari kelas 83. Ingin membacakan, kesatuan itu dapat dipandang dari segi positif wilayah, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Satu Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang makin besar ini menurut seluruh komponen anak bangsa bersatu,
bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, salah satu caranya adalah kita sebagai warga Indonesia berpartisipasi dengan upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap berikut. 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara, kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekurangan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh. Agar keutuhan negara Republik Indonesia tetap terjaga, salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum Bu. Agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan kebangsaan Indonesia. Ini tugas 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hikmatnya adalah satu. Sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, saya di sini mau menyampaikan tentang PR membuat video sawah. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan kebangsaan ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang makin besar ini menurut seluruh komponen anak bangsa bersatu bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap seperti berikut. 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta tanah air. Nah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Hal yang harus kita tangguhilah dalam rangkai mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan